Halo semuanya, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri Yosia Herani Sirait, Mariatul Karimah, Fajriani, Wahyudi Harsa, dan Langgeng Andriansah demi memenuhi tugas dari mata kuliah Hidrologi Terapan dengan dosen pengampu Ibu Elma Sofia STMT dengan Bapak Insinyur Haldani Kurdi MT. Di sini dalam mata kuliah Hidrologi Terapan, kami akan menjelaskan mengenai alat penakar hujan. Penakar hujan adalah alat untuk mengukur jumlah curah hujan yang turun ke permukaan tanah dalam persatuan luas. Alat penakar hujan ini dibagi dalam 3 macam, yaitu ada alat ukur hujan biasa, alat ukur hujan otomatis, dan alat ukur hujan dengan radar. Ini merupakan outline presentasi kami pada hari ini. Yang pertama ini ada alat ukur hujan biasa atau manual. Pada gambar ini merupakan alat penakar hujan dengan tipe observatorium, di mana penakar hujan ini yang paling sederhana adalah penakar hujan OBS, seperti yang tampak pada gambar. Penakar hujan ini termasuk tipe penakar hujan non-recording atau tidak mencatat sendiri. Untuk mengukur curah hujan di penakar hujan ini dilakukan secara manual oleh pengamat dengan melihat tinggi air curah hujan yang dipindahkan dari penakarnya ke gelas ukur. Spesifikasi alat ukur hujan biasa. Tipe observasi, bahan ring corong, ring pipa, dan kran terbuat dari kuningan. Badan terbuat dari seng kualitas baik dengan ketebalan 0,8 mm atau stainless steel ketebalan 0,5 mm. Seluruh badan kecuali ring corong dicat luar dengan cat anti karat warna bronze metallic. Dilengkapi dengan waterpass. Luas corong 100 cm², diameter badan terlebar 21,5 cm, tinggi badan 60 cm. Cara kerja alat ukur hujan biasa. Yang pertama, air yang masuk ke penakaran akan mengalir dan terkumpul di penampungan. Yang kedua, lalu air hujan tersebut diukur dengan gelas ukur. Yang ketiga, jika air yang tertampung banyak, maka pengukuran dilakukan beberapa kali dengan gelas ukur sampai air habis diukur. Kelebihan alat ukur hujan biasa. Yang pertama, mempunyai tingkat ketelitian yang lebih tinggi dibandingkan tipe perekam data otomatis. Yang kedua, satuan alat sama dengan satuan pengukuran, sehingga memudahkan pengukuran. Yang ketiga, pengukuran. Jika gelas penakar pecah dan diganti dengan pengukur volume air yang tertampang dengan gelas ukuran biasa, sebab penampang curah hujan 100 cm², sehingga setiap volume 1000 berarti sama dengan 1 mm muka air. Selanjutnya, kelemahan alat ukur hujan biasa. Yang pertama itu, alat ini harus dipasang dengan ketinggian 120 meter, sehingga dibutuhkan alat khusus untuk menjangkau ketinggian tersebut. Yang kedua, alat ini tidak bisa mengukur intensitas curah hujan. Ketiga, alat ini kurang praktis dan efisien dalam waktu dan tenaga kerja, sebab setiap hari harus ada yang membuka kran tersebut agar hari berikutnya dapat diukur curah hujannya lagi, dan setiap hari juga pengamat harus rutin mengukur curah hujan tersebut. Alat ukur hujan otomatis. Spesifikasinya, yang pertama, bahan plat besi ditambah cat anti karat. Yang kedua, ketinggian alat dari tanah 120 cm. Yang ketiga, luas corong 100 cm. Yang keempat, jam Hillman berputar 24 jam. Yang kelima, bias diganti setiap jam 12 UTC atau jam 7 WIB. Yang keenam, kapasitas pelampung 100 mm. Cara kerjanya, yang pertama, hujan masuk lewat corong dan akan terkumpul di tabung. Yang kedua, tabung tersebut terdapat pelampung yang akan naik ke atas karena air hujan.
Yang ketiga, di pelampung terdapat tongkat pena yang mengikuti gerakan pelampung. Yang keempat, pena akan mencatat gerakannya di bias dan akan mencapai bias teratas saat tabung hampir penuh. Yang kelima, saat air berada selang gelas, maka air akan otomatis keluar sampai ketinggian ujung selang dan tabung. Yang keenam, hal ini berdasarkan sistem sifon. Yang ketujuh, keluarnya air membuat pelampung dan pena turun dan akan menggores garis vertikal. Yang kedelapan, garis vertikal inilah yang akan dihitung untuk menentukan besar curah hujan. Kelebihan: 1. Pengukuran curah hujan dilakukan secara langsung, artinya pengamat melihat hasil pengukuran secara langsung. Yang kedua, pengukurannya relatif akurat dan teliti. Ketiga, mencakup daerah sekitar alat. 4. Pencatatan datanya dilakukan langsung. Kelemahannya yaitu 1. Jaringannya jarang di negara berkembang, jumlahnya di negara berkembang cenderung sedikit. Yang kedua, tidak efisien untuk representasi secara spasial. Yang ketiga, efek angin yang dapat menahan hujan atau terutama saat terjadi salju turun di daerah lintang sedang. Yang keempat, distribusi stasiun titik-titiknya terletak tidak teratur. Alat ukur hujan dengan radar. Ya, seperti kita lihat pada gambar pada slide ini. Spesifikasi jenis weather, radar, dan wind profiler. Bahan, yang pertama ada antena. Antena yang terletak pada radar merupakan suatu antena reflektor berbentuk piring parabola yang menyebarkan energi elektromagnetik dari titik fokusnya dan dipantulkan melalui permukaan yang berbentuk parabola. Yang kedua ada pemancar sinyal atau transmitter something. Pada sistem radar, pemancar sinyal atau transmitter berfungsi untuk memancarkan gelombang elektromagnetik melalui antena. Hal ini dilakukan agar sinyal objek yang berada di daerah tangkapan radar dapat dikenali. Yang ketiga ada penerima sinyal atau receiver something. Pada sistem radar, penerima sinyal atau receiver berfungsi sebagai penerima kembali pantulan gelombang elektromagnetik dari sinyal objek yang tertangkap oleh radar melalui reflektor antena. Yang keempat ada komponen pendukung lainnya, ialah waveguide, Doppler, dan software. Selanjutnya ada cara kerja alat. Yang pertama, radar mengirimkan gelombang elektromagnetik yang mencapai tetesan hujan dan dipantulkan kembali ke radar. Yang kedua, radar menghitung waktu yang diperlukan bagi sinyal untuk dikirimkan kembali dan menghitung seberapa jauh hujan itu terjadi. Yang ketiga, radar menghitung intensitas dari sinyal yang terrefleksi untuk mengetahui besarnya intensitas hujan. Yang keempat, citra radar cuaca menggambarkan potensi intensitas curah hujan yang dideteksi oleh radar cuaca. Yang kelima, pengukuran intensitas curah partisipasi oleh radar cuaca berdasarkan seberapa besar pancaran energi yang dipantulkan kembali oleh butiran-butiran air di dalam awan dan digambarkan dengan produk reflektivitas yang mempunyai besaran satuan dBz atau desibel. Kelebihan alat ini yang pertama yaitu estimasi curah hujan berasal dari butiran-butiran air curah hujan dari pengamatan radar cuaca. Yang kedua, sebuah radar cuaca cakupannya dapat meliputi areal 200-300 km. Yang ketiga, gabungan beberapa radar dapat membentuk peta radar. Di samping ada kelebihan, alat ini juga memiliki kelemahan. Yang pertama yaitu hanya bisa di daerah yang mempunyai pasokan listrik. Yang kedua, ketidakstabilan hubungan Z sampai R untuk perakiraan kuantitatif. Yang ketiga, adanya blokade topografi atau pegunungan. Yang keempat, adanya echo dari bukan objek radar. Sekian presentasi dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.